saya memberikan waktu kepada kelompok 2 untuk mempersiapkan presentasinya. Silakan untuk moderatornya, waktu diberikan. Terima kasih Pak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam guru penggerak dan semoga sehat semuanya. Baiklah, di kelompok 2 kami ada berempat, yaitu dari Bu Rosi, Bu Vera, dan juga Pak Joko. Kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. Mohon izin untuk share screen. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore Bapak Ibu. Saya akan mohon izin untuk share screen di layar kami hari ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah saya sudah bisa menampilkan slide saya? Sudah, Bu. Baik. Kami dari kelompok 2 di sini akan mengajukan satu kasus yang kami ambil dari salah satu kasus nyata dari anggota kelompok kami. Sebut saja nama dari tokoh dalam kasus tersebut adalah Pak Joko. Baik Bapak Ibu, saya akan bacakan sekilas mengenai kasus kami ini. Sebagai guru dan merangkap sebagai wakakurikulum, Pak Joko sering meninggalkan jam mengajar dan siswa Pak Joko diberi tugas melalui WA Group. Ya, agar tidak terkesan meninggalkan begitu saja, Pak Joko memanggil beberapa siswa termasuk pengurus kelas untuk menemui Pak Joko di dekat panggung sekolah. Kebetulan Bapak Ibu saat ini Pak Joko sedang mengikuti lomba GCC yaitu GTK Creative Camp yang diwajibkan untuk seluruh kepala sekolah maupun guru-guru SMA dan SMK se-Jawa Timur. Kemudian saya lanjut, tujuan Pak Joko menemui siswa itu untuk menjelaskan beberapa tema yang dibahas dan kemudian minta siswa tersebut menyampaikan ke teman sekelas dan meminta maaf atas kesekian kali Pak Joko tidak masuk ke kelas karena ada tugas yang bersamaan dengan apa yang harus Pak Joko selesaikan pada saat itu. Di sisi lain, Pak Joko meminta siswa untuk masuk Google Classroom untuk memperdalam materi secara mandiri. Kemudian Pak Joko menghubungi guru piket dan wali kelas untuk memantau aktivitas belajar siswa di kelas untuk tatap muka atau luring. Siswa yang telah selesai mengerjakan tugas lebih memilih bermain di luar kelas. Saat itulah guru lain yang melihat aktivitas siswa yang berada di luar kelas. Maka guru menyampaikan protes kepada Pak Joko melalui perwakilan teman guru. Baik Bapak Ibu, itu tadi kasus yang telah kami angkat. Nah, dari kasus Pak Joko tersebut, di sini bisa kita lihat bahwa ada nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus itu, yaitu tanggung jawab mengajar dan nilai pengembangan diri. Di sini Pak Joko akan mengikuti suatu lomba dan lomba itu memang wajib ya. Kemudian tetapi karena Pak Joko harus fokus dengan lomba tersebut, maka selain tanggung jawabnya sebagai wakakurikulum, Pak Joko memiliki tanggung jawab yang lain sehingga pada saat itu sering meninggalkan kelas untuk fokus pada tugas yang lain. Kemudian di sini yang terlibat di dalam situasi ini adalah Pak Joko sendiri dan guru lain yang terganggu pada saat mengajar karena siswa yang telah menyelesaikan tugasnya sering keluar kelas. Kemudian fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini adalah sekolah tersebut jika akan mendapatkan prestis dan kebanggaan jika nantinya Pak Joko itu menang dalam lomba tersebut. Namun ya guru tersebut meninggalkan tugas pokoknya karena kegiatan kompetisi yang diikutinya. Kemudian kami juga melakukan pengujian benar dan salah
Yang pertama, uji legal. Secara legalitas, kasus itu tidak melanggar dan memang itu kegiatan tersebut disarankan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, secara profesi akan menambah skor penilaian untuk guru dan sekolah tersebut. Jadi bisa meningkatkan citra sekolah ya, karena GCC itu sangat bergengsi. Jadi jika ada sekolah yang memenangkan, salah satu guru atau kepala sekolahnya memenangkan lomba tersebut, itu akan sangat membanggakan. Kemudian dari segi uji intuisi, segi uji profesi atau uji profesional atau uji regulasi, sudah saya jelaskan tadi. Kemudian secara intuisi, seharusnya guru lain mensupport Pak Joko untuk mengikuti lomba tersebut, bukan malah protes ya. Kemudian di sini ada uji publikasi. Nah, kami tidak melakukan uji publikasi karena memang ini masalah internal. Tetapi seandainya pun jika kasus Pak Joko ini dipublikasikan di media cetak, kemungkinan tidak ada masalah ya, karena apa yang dilakukan Pak Joko tersebut sah-sah saja, karena memang perlombaan tersebut diwajibkan untuk seluruh guru di SMA maupun SMK se-Jawa Timur. Kemudian untuk secara profesi akan sependapat dengan cara berpikir Pak Joko, sebab belajar bisa dilakukan dengan cara daring. Ini adalah uji panutan. Kemudian paradigma dilema etika di sini adalah individu vs kelompok. Dalam hal ini individu itu adalah Pak Joko sendiri dengan guru-guru lain yang keberatan jika Pak Joko meninggalkan kelas. Kemudian di sini adalah prinsip yang dipakai adalah berpikir berbasis akhir. Di sini maksudnya adalah berdasarkan hasil akhir atau konsekuensi dari apa yang telah dilakukan Pak Joko tersebut. Kemudian untuk opsi trilema di sini akhirnya Pak Joko mengambil keputusan untuk menerima masukan dari teman tersebut dan berencana memperbaikinya. Jadi memilih opsi yang lain, tidak kemudian terus mengajar dan kemudian tidak mengikuti lomba, atau tetap terus-menerus mengikut fokus pada lomba tanpa memperhatikan atau tanpa mempedulikan protes teman tersebut. Jadi di sini adalah opsi yang ketiga, yaitu bukan opsinya untuk memilih opsi yang lain untuk bisa memutuskan masalah. Kemudian solusi yang ditawarkan Pak Joko di sini adalah memberdayakan fungsi pembelajaran daring dan mengoptimalkan guru piket. Jadi di sini Pak Joko memberikan pembelajaran daring melalui Google Classroom dan memberi pesan guru piket untuk tetap menjaga situasi selama Pak Joko tinggal. Kemudian ketika keputusan sudah diambil, Pak Joko merasa bahwa ini adalah keputusan yang tepat, jadi tidak meninggalkan kelas begitu saja, tetapi masih ada materi ataupun pembelajaran ataupun tugas yang dilakukan secara daring, dan juga Pak Joko tidak semata-mata kemudian tidak mengabaikan masukan dari teman, tetap menerima protes teman tersebut, tetapi tetap mengikuti kegiatan GCC atau kompetisi yang diikutinya. Nah, ini secara garis besarnya. Di sini ada nilai yang bertentangan, tanggung jawab mengajar sebagai tugas utama, dan kemudian ada nilai pengembangan diri melalui kompetisi tersebut. Kemudian ini yang terlibat, kemudian fakta-fakta yang relevan, kemudian pengujian benar atau
salah yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kemudian dari checklist ini kami sudah menandai beberapa hal bahwa di sini ada studi kasus pilihan itu mengandung dilema etika, kemudian memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Di sini memuat salah satu prinsip, 3 di prinsip dilema etika, dan ada 9 pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi dari kami. Kami kembalikan waktu kepada moderator. Terima kasih Bu Rosi. Tadi adalah bagaimana sudah dijelaskan kasus dari Pak Joko. Saya berikan kesempatan kepada penanggap kelompok 1. Ya, yang pertama Bu Ida. Silakan Bu Ida. Baik, terima kasih Pak Roni. Satu hal presentasi yang luar biasa, namun kemungkinan hanya satu saja ingin saya tambahkan. Untuk yang terlibat di dalamnya tadi hanya dijelaskan Pak Joko dan guru-guru yang terganggu pada saat siswa di luar. Menurut saya alangkah baiknya itu tadi juga ada guru piket yang diberikan amanah oleh Pak Joko untuk mengawasi. Alangkah baiknya juga guru piket juga dilibatkan di dalam yang terlibat sama siswa. Yang pertama. Yang kedua, karena tadi bahwa uji publikasi bahwa ini seandainya dipublikasikan juga nggak masalah, juga sah-sah saja, tetapi juga nggak masalah. Kalau memang tidak perlu, alangkah baiknya uji publikasi juga tidak usah dicantumkan. Kalau mengingat penting atau tidaknya uji publikasi itu diberikan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, paling tidak sebelum adanya GCC itu ada semacam, karena ini waka kurikulum paling tidak akan menjadi panutan, sehingga paling tidak waka kurikulum bisa menjadikan suatu panutan sehingga tidak menjadi dilema tadi. Alangkah baiknya nanti kepala sekolah juga dilibatkan bahwa selama GCC nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu jika ada tugas untuk pembuatan video dan sebagainya tidak terjadi suatu permasalahan. Sehingga jauh-jauh hari sebelum Bapak Ibu guru SMA, SMK yang akan membuat video untuk lomba GCC dari segala kategori bisa saling menyadari dan tidak saling menyalahkan atau mencari beneri dewi-dewi. Gitu aja Bu Rosi, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Pak Samroni, selamat sore. Terima kasih Bu Ida, sangat luar biasa pertanyaan tadi. Mungkin nanti akan ditanggapi oleh Bu Vera atau Pak Joko. Gini Pak Joko dan Bu Vera, bahwasanya 1 guru piket harus dilibatkan, 2 uji publikasi memang siswa juga. Oh maaf, ada siswa juga. Uji publikasi juga memang kalau tidak perlu ditampilkan juga tidak masalah. Yang ketiga Pak Joko atau Bu Vera, mohon ditanggapi. Sebagai waka kurikulum, harusnya kepala sekolah juga harus dilibatkan dalam hal ini. Saya berikan kesempatan kepada Sinten Pak Joko atau Bu Vera. Baik, kalau ini saya kira kalau dari sisi menjawab pertanyaan ini ranahnya Bu Ida bukan bertanya tapi memberi masukan. Masukan ya, saya tidak bertanya. Artinya kami sangat menerima sekali dan luar biasa masukannya. Kalau saya sebagai penjawab pertanyaan, tapi nanti biar dilanjutkan Bu Vera untuk menanggapi. Jadi terima kasih Bu Ida untuk memberikan masukan itu sehingga bisa melengkapi apa yang kita presentasikan tadi. Terima kasih, gitu saja. Saya kembalikan ke Pak Roni. Ya, terima kasih Pak Joko, terima kasih Bu Ida. Tadi merupakan sebuah masukan yang sangat luar biasa. Mungkin Bu Vera bisa menambah apa yang ada tadi dari Pak Joko. Ya Pak Roni, jadi sebenarnya sama dengan apa yang tadi sudah disampaikan Pak Joko. Terima kasih banyak Bu Ida untuk masukannya. Ya ada kejelian di sana bahwa yang terlibat
memang bukan hanya Pak Joko dan guru saja, tetapi juga karena di situ tadi juga melibatkan guru piket dan secara otomatis karena siswa yang disoroti juga oleh guru-guru yang lain, maka siswa juga terlibat di sana ya. Kemudian untuk yang uji publikasi memang ini ada satu pertimbangan tertentu ketika memang hal ini memberikan dampak yang positif kepada sekolah, tentunya ini nanti akan dilanjutkan untuk uji publikasinya, tetapi jika memang tidak memberikan dampak yang positif kepada sekolah, maka tidak sebisa mungkin untuk tidak dipublikasikan. Terima kasih, nanti akan kami analisa ulang untuk uji publikasi. Kemudian yang terakhir untuk yang istilahnya sosialisasi atau mungkin semacam informasi ya Bu Ida dari kepala sekolah ke guru-guru sehingga sehingga kasus ini tidak menjadi dilema bagi Pak Joko yang seharusnya adalah waka kurikulum yang seharusnya bisa menjadi panutan. Terima kasih banyak masukannya Bu Ida. Terima kasih. Itu mungkin Pak Zamroni mungkin bisa dilanjutkan dengan yang lain. Tanggapan luar biasa. Baiklah, yang kedua adalah tanggapan dari Bu Eli. Dipersilahkan Bu Eli. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum Pak Joko dan teman-teman lain yang di kelompok. Ini saya hanya ingin memberikan kelompok 2. Maaf kurang bagus. Ini saya hanya ingin memberikan tambahan mungkin di fakta. Kalau di fakta tadi kan disebutkan bahwa sekolah mendapatkan prestasi dan memiliki guru berprestasi, namun guru tersebut meninggalkan tugas pokoknya karena kegiatan kompetisi yang diikuti. Kalau boleh, ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan. Di fakta juga dicantumkan bahwa betul Pak Joko meninggalkan tugas sebagai pengajar, tetapi faktanya Pak Joko ketika meninggalkan tugas itu memberikan tugas melalui daring. Kemudian fakta yang berikutnya, Pak Joko memanggil siswa atau pengurus kelas untuk menerima materi, kemudian menyampaikan permohonan maaf kepada siswa lain yang ada di kelas. Nah, mungkin itu fakta-fakta yang perlu ditambahkan. Kemudian untuk uji intuisi, untuk secara intuisi itu kan secara perasaan gitu. Kalau menurut saya secara perasaan, kalau saya juga mengalami hal seperti itu, maka saya merasa bahwa situasi ini memang ada yang salah. Salahnya di mana? Salah ketika saya meninggalkan kegiatan pembelajaran, karena itu memang tugas pokok saya sebagai pengajar. Namun di sisi lain, tentu ada alasan ketika saya meninggalkan tugas mengajar, ada tugas lain yang diberikan kepada saya dan itu merupakan suatu kewajiban karena wajib seluruh guru untuk mengikuti GCC dan itu memang sudah disarankan oleh pemerintah. Mungkin seperti itu Pak Joko dan teman-teman yang bisa saya tambahkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukan lagi Pak Joko ini dari Bu Eli sangat luar biasa bahwasanya fakta-fakta itu yang jenengan tadi mestinya harus dimasukkan fakta-fakta sudah memberikan tugas dan lain sebagainya kita akan memasukkan. Mungkin ada tanggapan dari Pak Joko atau Bu Vera, monggo dipersilakan. Oke, saya dulu Bu Vera ya, boleh. Makasih Pak Roni, saya atas waktu kesempatan yang diberikan untuk kesekian kalinya. Terima kasih Bu Eli, masukan yang luar biasa. Begini. Ya, terima kasih. Demikian tadi penampilan dari presentasi kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas segala masukan-masukan yang menjadikan kelompok kami yang lebih baik lagi. Saya kembalikan lagi ke Bapak Bobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.